Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas terkait dengan permasalahan yang dihadapi teman-teman pelaku usaha PT Perseorangan yang terlanjur mendaftar di badan hukum lainnya. Kondisi ini terjadi dikarenakan pada saat pendaftaran hak akses di OSS RBA, pilihan badan usaha untuk PT Perorangan itu belum tersedia, sehingga akhirnya dipilihlah badan hukum lainnya dikarenakan para pelaku usaha PT Perorangan ingin segera memiliki NIB. Nah, untuk saat ini sudah tersedia pilihan badan usaha PT Perorangan di POM isian OSS RBA. Lalu solusinya bagaimana terkait permasalahan tadi? Yaitu yang pertama, lakukan pendaftaran hak akses baru dengan memilih badan usaha PT Perorangan pada POM pendaftaran hak akses OSS RBA menggunakan email baru berbeda dengan yang terdaftar di badan hukum lainnya. Nah, ini adalah contoh hak akses PT Perorangan dengan nama perusahaan yang sama yang terdaftar pada OSS RBA. Yang di bagian kiri ini adalah hak akses PT Perorangan, sedangkan yang di sebelah kanan hak akses PT Perorangan namun menggunakan badan hukum lainnya pada saat pendaftaran hak akses. Kemudian setelah hak akses pendaftaran PT Perorangan terdaftar, lanjutkan saja prosesnya sampai dengan NIB terbit. Dalam slide ini adalah contoh NIB PT Perorangan yang telah terbit dari OSS RBA. Lalu bagaimana dengan perizinan berusaha yang telah terbit atau NIB yang telah terbit menggunakan badan hukum lainnya pada saat pendaftaran di awal? Nah, tentunya ini juga jadi satu masalah. NIB yang terbit yang menggunakan badan hukum lainnya itu harus diajukan pencabutan. NIB-nya dan hak aksesnya bisa beremail ke alamat tudep.dalak@bkpm.go.id atau juga melalui kontak@oss.go.id. Ya, jadi dua alamat ini bisa di email untuk pengajuan pencabutan NIB. Nah, persyaratan yang dilampirkan yaitu surat permohonan bermaterai. Untuk surat permohonannya nanti saya siapkan di link pada kolom deskripsi. Kemudian lampirkan juga KTP direktur, akte atau sertifikat pernyataan pendirian untuk PT Perorangan. Yang terakhir adalah NIB yang telah terbit menggunakan badan hukum lainnya. Lalu kenapa NIB atau hak akses PT Perorangan yang terdaftar melalui badan hukum lainnya ini harus dicabut? Kita bisa melihat perbandingan antara keduanya, yaitu badan hukum lainnya ini untuk statusnya di dalam sistem OSS RBA ini terdaftar bukan badan hukum gitu. Sedangkan perseroan terbatas ini terdaftarnya sebagai badan hukum. Jadi dua hal yang sangat berbeda tentunya, dan ini memang harus dilakukan pencabutan agar tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan di kemudian hari. Ini adalah contoh surat permohonannya. Teman-teman bisa mendownloadnya di link deskripsi pada kolom deskripsi yang telah saya siapkan, bisa di-download. Oke, sekian, terima kasih. Nah, itulah teman-teman beberapa solusi yang bisa saya tawarkan
terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi teman-teman pelaku usaha yang telah memiliki PT perorangan namun terlanjur mendaftar di badan hukum lainnya. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.